Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore. Shalom. Saudara-saudari, bacaan Injil menjelang akhir tahun liturgi, minggu depan kita sudah merayakan Hari Raya Kristus Raja, yang berarti akhir tahun liturgi. Biasanya bercerita tentang akhir zaman, tentang, kalau pakai bahasa kita gampangnya, tentang kiamat. Saudara-saudari percaya akan kiamat? Kiamat, percaya? Kapan itu terjadi? Meneketehe, tidak tahu. Kiamat kapan terjadi kita memang tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi, orang yang takut akan Tuhan pasti akan mengalami sukacita. Bagi yang takut akan Tuhan akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan. Jadi bagi yang takut pada Tuhan, bagi mereka yang beriman, tetap akan ada sukacita dan keselamatan. Banyak orang percaya mengenai akhir zaman, kiamat. Yang paling ramai itu ketika tahun 2012 yang lalu. Mayan kalender katanya, kalender Maya. Akhir zaman sudah tiba. Semuanya heboh, seluruh dunia heboh. Anak-anak pun ada yang menangis, takut. Mengapa mereka menangis? Anak-anak remaja menangis, anak-anak sekolah di Bandung ada yang sampai menangis tahun 2012 itu, anak SMA. Mengapa? Mereka nangis. Mengapa? Karena saya belum nikah, udah kiamat katanya. Coba bayangkan. Jadi mereka menangis karena ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Di Bale Endah sekitar tahun 2003 ada juga sekte Nabi Akhir, sekte Pondok Nabi, yang meramalkan 10 November kiamat akan tiba tahun 2003. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa. Malah mereka yang di Bale Endah itu didatangi oleh masyarakat karena dianggap mengganggu. Akhirnya mereka diangkut oleh polisi semuanya. Kiamat bagi mereka karena pemimpin jemaatnya dipenjara. Ibu bapak saudara-saudari, kita kenal juga seorang peramal yang terkenal di Indonesia, yang ramalan-ramalannya mujarab ampuh. Artis yang cerai dia ramalkan, presiden dia ramalkan. Siapa dia? Mama Loren. Nah, itu dia Mama Loren yang meninggal tahun 2010 yang lalu. Beliau sebelum meninggal meramalkan bahwa tahun 2012 katanya, tahun 2012 semuanya terasa gelap, saya tidak bisa melihat apa-apa. Itu yang dikatakan oleh Mama Loren. Tabir hitam, gelap segalanya. Tapi jangan takut katanya, akan ada seorang yang lain yang datang, yaitu Mama Lemon, yang akan membersihkan segala macam yang hitam kelam itu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, orang mencari tanda-tanda. Tuhan Yesus pun dalam Injil hari ini bicara mengenai tanda-tanda. Seringkali pada zaman sekarang orang berkata, sekarang ini adalah zaman Edan. Apa tandanya zaman Edan itu? Zaman membuat orang puyeng 7 keliling, sehingga orang Jawa berkata demikian. Ada orang Jawa di antara saudara? Pasti banyak ya. Saiki zamane zaman Edan, yen ora Edan ora keduman katanya. Sekarang ini zamannya zaman Edan, kalau tidak ikut Edan tidak kebagian. Itu yang dikatakan. Jadi orang diundang untuk semuanya ikut Edan. Apa tanda lain dari zaman Edan ini? Pernah diramalkan tahun 1500-an kalau nggak salah, ada yang namanya Serat Kodrat dari sastra lah yang lama itu. Dikatakan tanda-tandanya zaman Edan adalah zaman wadone pamer aurat lanange ngumbar sahwat sing laris jamu kuat trek tek tek tek, seperti orang Jawa itu main wayang. Memang bahasa Jawa ini. Sekarang zaman di mana para perempuannya katanya pamer aurat, para lelakinya mengumbar syahwat, yang laris adalah jamu kuat. Dan orang diajak untuk bertobat. Kita katanya manungso bakal selamat tekane kiamat, yang jagat dirawat. Manusia akan selamat sampai kiamat kalau di dunia ini dirawat. Saudara-saudari, itu adalah zaman Edan. Dan betul saat ini bisa jadi kita sendiri mengalami zaman Edan itu. Zaman di mana kejujuran dianggap kelemahan, zaman di mana kesopanan dianggap kuno,
zaman di mana sensasi lebih dipercaya daripada kebenaran, zaman di mana hoax lebih diyakini daripada hal-hal yang benar. Hidup bersih dicemooh, tapi korupsi dianggap resiko jabatan. Orang yang setia pada pasangan dianggap tidak gaul. Orang yang menolak kecurangan dianggap menghambat dan lain sebagainya. Pada masa kini banyak terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Di dalam Injil dikatakan oleh Tuhan Yesus, nabi-nabi palsu berkeliaran. Ikutlah aku, ikutlah aku. Di tempatku itu yang paling benar. Jemaatku yang luar biasa, ikutlah aku. Itu yang dikatakan. Pada zaman ini juga seringkali dikatakan orang itu hidup dalam dunia saka. Kata orang Sunda saka, saka daek, saka hayang, saka rapna. Apa itu saka daek, saka hayang, saka rapna? Para Mas Dinar tahu bahasa Sunda? Saka daek semaunya, saka hayang juga seinginnya saja, saka rapnya sekehendaknya sendiri. Saudara-saudari, mungkin saudara juga sedang mengalami zaman edan itu, sedang mengalami kiamat dalam kehidupan sehari-hari. Kiamat benar-benar terjadi saat setiap orang silih gasak, silih gesek, silih gosok. Bukan silih asah, silih asih, silih asuh. Yang penting hajar orang lain, urusan kasih belakangan. Kiamat benar-benar terjadi saat orang lebih takut kehilangan sinyal daripada kehilangan kesabaran. Sinyal handphone hilang 5 detik aja udah pusing setengah mati. Tapi tidak sabar 5 tahun aja biasa-biasa saja. Menjadi orang pemarah itu biasa-biasa saja. Kiamat benar-benar terjadi saat orang rela antri untuk promo, diskon, walaupun berjam-jam. Tapi untuk misa yang lebih dari 1 jam aja udah pusing. Khotbah kelamaan udah gini semuanya. Tapi umat di sini pasti tidak demikian. Semuanya tekun. Wajahnya wajah adalah wajah-wajah suci. Coba lihat kiri dan kanan. Nah itu dia wajah-wajah suci. Kiamat benar-benar terjadi saat gosip dianggap berita penting, tapi firman Tuhan dianggap sebagai opsi cadangan. Kiamat benar-benar terjadi saat saudara malu berdoa sebelum makan, tapi berani upload walaupun makan Indomie, set fotonya. Kiamat benar-benar terjadi saat orang tua marah karena anak main HP terus, tapi orang tua juga main HP sambil marah. Banyak terjadi seperti itu. Kiamat benar-benar terjadi saat istri bilang, aku enggak apa-apa. Tapi suami tahu itu kode bahaya level merah. Saudara-saudariku yang terkasih, di tengah situasi itu Tuhan Yesus berkata di dalam Injil yang kita dengar tadi, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu tetap tekun, kalau kamu tetap setia, kalau kamu tetap mawas diri, kamu akan bertahan, akan memperoleh hidup. Maka Tuhan Yesus mengundang kita untuk mawas diri. Mawas diri berarti bisa melihat, memeriksa ke dalam diri sendiri secara jujur. Kita berintrospeksi, meninjau ke dalam hati nurani yang paling dalam, dan kemudian kita melakukan kehendak Tuhan bila ada hal yang belum kita lakukan. Oleh karena itu, pada zaman edan ini, janganlah kita kehilangan arah. Ketika dunia terbalik, tugas kita adalah tetap lurus. Ketika dunia bising, tugas kita adalah tetap mendengar suara Tuhan. Ketika dunia gelap, tugas kita adalah tetap menyalakan lilin kecil, walau kecil tetap berguna. Akhirnya, ibu bapak, saudara-saudariku, mari senantiasa mawas diri. Kita mohon rahmat ketekunan, tetap setia, tetap benar, tetap waras, walaupun dunia mungkin tidak selalu demikian. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan keselamatan kita, tetapi Tuhanlah yang memimpin dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati.